warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap beraktivitas dalam masa pandemi ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Novianti dari kelompok KKM Untirta 128. By the way, aku mau nanya nih, teman-teman tahu nggak sih kepanjangan Untirta itu apa? Kalau ada yang belum tahu, aku jelasin ya. Untirta itu kepanjangan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa sendiri itu diambil dari nama Raja Kesultanan Banten nih teman-teman. Kesultanan Banten merupakan kerajaan Islam yang paling besar di Banten. Nah, mereka mempunyai tempat tinggal yang sangat megah. Teman-teman kira-kira tahu nggak sih namanya apa? Nah benar, keraton. Nah jadi Kesultanan Banten itu mempunyai dua keraton. Yang pertama Keraton Surosoan, yang kedua itu adalah Keraton Kaibon. Jadi hari ini aku mau ngejelasin tentang Keraton Surosoan ya. Kita hari ini wisata virtual sambil belajar sejarah. Jadi Keraton Surosoan ini teman-teman diperkirakannya itu didirikan pada abad 17 Masehi. Pada masa raja pertama yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Arsiteknya dari orang Belanda loh teman-teman, namanya Hendrik Lucas, yang kemudian diberi gelar bangsawan oleh Kesultanan Banten menjadi Pangeran Wiraguna. Kesultanan Banten ini didirikan melalui 4 fase. Fase yang pertama adalah pembentukan dinding terluar Kesultanan Banten. Fase yang kedua adalah pembentukan dinding terdalam dan juga pembentukan basiton. Basiton ini berfungsi sebagai penangkal tembakan yang dari luar. Fase yang ketiga adalah pembentukan kamar di utara keraton. Yang keempat adalah pemindahan dari gerbang utara ke gerbang timur. Nah, udah tahu nih, teman-teman udah tahu kalau Kesultanan Banten itu punya keraton, udah tahu fase-fase pembuatan keraton itu seperti apa. Nah, kita masuk ke dalam keraton ya. Di dalam keraton itu ada yang namanya Kolam Rana Denok. Kolam Rana Denok itu dilansir dari buku-buku sejarah bahwa Kolam Rana Denok ini berfungsi sebagai tempat mandi raja. Cuma pas aku kesana, katanya Kolam Rana Denok juga dipakai untuk pengairan perusahaan yang dijalankan oleh Kesultanan Banten nih teman-teman, menurut narasumber yang terpercaya di Kesultanan Banten. Nah, Kolam Rana Denok itu airnya berasal dari Danau Tasikardi nih teman-teman. Danau Tasikardi itu cuma 2 km loh dari Keraton Surosoan. Itu juga menjadi tempat wisata bersejarah peninggalan Kerajaan Banten. Namun bangunan yang luas, megah itu sekarang menjadi luluh lantah. Karena apa? Karena adanya kehancuran Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Sultan Haji. Nah, kalau teman-teman yang mungkin sudah baca tentang Kerajaan Banten pada masa kejayaan dipegang oleh Sultan Ageng Tirtayasa, pada masa kehancuran dipegang oleh Sultan Haji. Kenapa sih bisa hancur? Konon katanya sih karena ada perang saudara. Jadi Keraton Surosoan itu hancur karena ada serangan dari Belanda yang dipimpin oleh William Danless. Nah, jadi segitu sih teman-teman tentang megahnya Keraton Surosoan dan kenapa bisa hancur. Yuk teman-teman, kalau ada waktu silakan berkunjung ke Keraton Surosoan. Banten itu indah loh teman-teman, bukan hanya wisata sejarahnya, ada wisata alamnya. Pantai Anyer salah satunya yang sudah terkenal di kalangan Indonesia, di seluruh Indonesia. Jadi untuk warga Banten, marilah kita menjaga wisata Banten dan juga tetap menjaga kebersihannya ya teman-teman. Semoga teman-teman semua tetap produktif di masa pandemi ini. Sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf ya kalau misalnya aku ada salah kata. Tolong komen di bawah kalau yang tahu lengkap tentang Keraton Surosoan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye, annyeonghaseyo, assalamualaikum.